warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, saya akan kembali sebuah hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika kamu akan bepergian bersama rombongan, maka wajib mengangkat pemimpin atau ketuanya. Nah, kali ini ketuanya adalah kita angkat Pak Indra Gunawan ya. Jadi apapun petunjuk dari dia kita ikutin, jangan sampai membawa kemauan sendiri sehingga akan berpisah. Ya. Jadi ini sangat penting karena ketua itu harus diikuti, ditaati. Ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dalam melaksanakan acara daurah ini Allah selamatkan dari mulai keberangkatan, ketika acara dan bahkan sampai pulang kembali. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berapa jam? Sampai di lokasi. Gimana mabok, Pak? Aduh, muntah 2 kali. Udah 2 kali.
sekeras itu. Kan lebih mantap jadinya. Gimana Agung? Yang enggak? Alhamdulillah. Nambah gak? Bilang mama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak bersama beliau di jannahnya Allah dan kita menjadi umatnya yang istiqomah di jalan. Yang saya muliakan guru kami Ustadz Saifuddin SPD MPD, yang saya muliakan guru kami Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah banyak diberi kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita sampai menuju di tempat ini di Lembang dengan keadaan sehat walafiat, dan besok pulang juga sehat walafiat dan selamat di perjalanan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga di akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Daurah kita, Bapak Indra Gunawan, yang sudah memimpin jamaah Miftahul Jannah untuk mengadakan pengajian di luar, yaitu daurah di Lembang ini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Saifuddin SPD MPD yang tidak ada lemahnya membimbing warga RT 03 untuk selalu mengingatkan dan memberi siraman rohani kepada seluruh warga RT 03 sampai saat ini, dan beliau tetap istiqomah. Tak lupa juga saya mengucapkan pada Ustadz Nur Hadi SPD MPD, beliau juga tidak ada lelahnya untuk membimbing warga RT 03 dan selalu mengingatkan, memberi pencerahan untuk warga RT 03 yang lebih baik lagi. Dengan tema daurah ini yaitu daurah membangun akhlakul karimah untuk menuju yang lebih baik. Mudah-mudahan seluruh warga RT 03 mempunyai akhlak yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dalam acara daurah ini informasi dan hal yang saya ikuti dalam sambutan sangat menyimak dengan baik. Dia kata-kata yang sangat jauh itu, dan ini adalah bagian dari adab akhlak yang diberikan sama ulama besar kita. Imam Syafi'i itu ketika beliau berguru kepada Imam Malik, beliau tidak pernah membuka lembaran-lembaran kitabnya dengan mengeluarkan suara. Waktu Imam Malik terusikkan itu, dia adalah profil bagaimana seorang Imam Syafi'i di usia yang 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, karena beliau adabnya mendahului ilmunya. Itu teman sekalian ya. Izin ya, jadi nasihat saya nggak dengan sesi khusus gitu ya, tapi setiap kesempatan saya ingin memberikan nasihat-nasihat itu. Ilmunya tadi keren banget, Pak Haji, dengan kalimat mudah-mudahan Allah menghibur kita. Bagaimana spirit nama majelis taklim kita, Pak, ingin nggak Allah kumpulkan nanti kita tidak hanya di Lembang sini, tapi Allah kumpulkan di jannahnya. Itu ya, satu kata kunci. Terima kasih Pak Indra. Dan kita kesini mudah-mudahan terus kita jaga dan luruskan niat kita. Kita terus memperbaiki diri. Siapa itu? Maka saya hadirnya sini bukan hanya sebatas saya menjadi narasumber yang sebenarnya. Ustaz saya mungkin saya recharge iman. Imannya terus ditingkatkan karena kita manusia. Yang kata Nabi, al iman yazid
kunci yang disampaikan oleh Pak RT adalah tentang akhlakul karimah, buah dari iman. Gitu Pak ya. Nah berikutnya, setiap tema itu tentu dengan filosofi yang mendalam. Teman-teman, kenapa kita berangkat pakai kaos hitam? Kita hadir kembali pulang ke Allah, mengakui dengan segala kerendahan diri kita penuh dengan dosa. Usia bertambah, amal belum cukup. Andai nanti malam atau esok hari Allah panggil kita, bukankah beberapa saat yang lalu teman kita yang ikut di sini hari ini sudah tidak bergabung? Ini bukan saya udah serem aja nih kalimatnya. Ya, gitu ya. Pulang baju putih. Karena Allah itu membentangkan rahmannya untuk siapa yang sungguh-sungguh hadir mengakui segala kelemahannya. Itu teman-teman ya. Nah, berikutnya setiap tahun mudah-mudahan tadi ngobrol sama Ustaz Saiful, Ustaz RT, Pak Rafiman, Pak Ustaz lagi ya, Akhirul ya, Kak Nana. Mudah-mudahan setiap tahun ada produk knowledge-nya. Jadi tidak hanya perilakunya pasti berubah, akhlaknya, imannya, ibadahnya berubah. Tapi paling enggak kelakar saya mudah-mudahan ada oleh-oleh sholawat. Ingin nanti ada bersyafaat dari Rasulullah, perbanyak sholawat. Allah aja sholawat ke beliau, gitu ya. Nah setelah saya tadi, saya berarti nggak apa-apa ya tahun depan ganti karena nadanya sama ya, iya dengan tibil kulub gitu. Nah hari ini saya hanya trigger saja, bukan saya mimpin. Nah beliau sama beliau, begitu kan, trigger saja, ya. Nanti di setiap kesempatan, ademkan materinya. Allahumma sholli. Nah saat nanti dibanding pikiran kamu marah dengan pengendara yang nggak punya adab, sholawat keluarkan, pahalanya ada di situ satu listah, ya. Hadir rahmatnya Allah, gitu ya. Kalau saya ingin tugas saya untuk biasa saja, ya. Jadi kita adalah karena kita ingin hari ini level iman kita naik, maka iman kuat, ukhuwah hebat, benar ya? Oke, jadi kalau saya panggil atau undang nanti semuanya dengan kalimat miftahul jannah, jawabnya dengan penuh semangat, iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Kata pakunya ditambahin bahwa kita kecil, Allah yang besar, gitu ya? Siap? Kasih tahu dulu. Miftahul jannah, iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Ini selawat oleh Ustaz Aceh dan Ustaz Saifullah disemangatkan. Baik, miftahul jannah, iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Ngomongnya kuat tapi sekali lagi, miftahul jannah, iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Yang masih bingung biar mikir aja. Cek ya. Oke. Yuk mulai ya. Iman kuat, ukhuwah hebat, gitu ya. Iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Oke, saya undang. Siapa kita? Miftahul Jannah. Kurang semangat. Siapa kita? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Masih ada yang melibet, kita ulang sekali lagi. Wajar Ustaz ya, namanya juga majelis taklim aki-aki gitu. Nah, coba aja Pak Ketua kita, coba kita. Ayo, Pak Indra sendiri ya. Ya, siapa kita? Oh, enggak nyambung. Pak Indra sendiri. Siapa kita? Jangan-jangan Pak Indra. Sebelahnya tes. Kayaknya belum nyampe alamatnya udah hilang materi. Siapa kita? Jawabannya siapa kita? Miftahul Jannah. Baru saya bilang Miftahul Jannah, iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Saya tes Pak Ahmad. Siapa kita? Miftahul Jannah. Iman kuat, iya, betul kan? Bilangin remedial. Ulang sekali lagi Pak Ahmad. Siapa kita? Miftahul Jannah. Iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Keren, takbir. Baik, sebelahnya Sintayong. Siapa kita? Miftahul Jannah. Iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Wih, keren. Yuk, sekali ya, sama-sama ya. Nah, karena sesi materi. Siapa kita? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Iman kuat, ukhuwah hebat, Allahu Akbar. Terima kasih kembali ke Pak Asto. Luar biasa ya. Kalau nggak begini nggak semangat kita.
Iya. Tapi kalau kita bersolawat, apal nggak tadi solawat busro tadi masih? Masih apal nggak? Hah? Kata Ustaz Aceh yang bisa dapat hadiah. Iya. Dan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Saifuddin MPD. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak, dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang jauh dari tempat tinggal kita ini dalam keadaan selamat, ya. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Nur Hadi SPD MPD, yang pada hari ini alhamdulillah ikut membersamai kita, padahal beliau baru saja datang di tempat rumahnya, bertugas di luar, tapi karena semangatnya langsung berangkat gitu ya. Datangnya siang-siangin, ada tugas di luar, kalau di luar kota gitu. Tapi alhamdulillah. Gak usah baper, orang kita semua udah hadir. Jadi ini semangat yang perlu kita contoh ya, gitu. Walaupun tugas, tapi diusahakan. Tujuan berangkat, beliau hadir. Juga Ustaz Saifullah, alhamdulillah pada tahun ini bisa hadir ya. Berkali-kali ini ya. Juga Ustaz Aceh ya, Sadasto yang bisa hadir bersama-sama dengan kita. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 3 13 Bapak Rabiman ya, yang sudah mensupport kegiatan ini. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Bapak Indra Gunawan ya, yang sudah sukses menyiapkan sarana dan prasarana buat kita yang luar biasa ya, sangat bagus ya. Juga kepada seluruh panitia yang bendahara, sekretaris yang semuanya ikut bekerja, sehingga hadirnya kita di sini juga berkat kerja keras mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada sore hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah materi, sehingga nanti pulang dari sini ada yang dibawa oleh-oleh gitu, nggak tangan kosong gitu. Sehingga nanti ketika sampai di rumah istrinya nanya, "Pak, apa materi yang disampaikan sana?"
Nggak tahu, orang Ustaz juga tidur mulu. Padahal mah yang tidur dia. Jadi sampaikan, oh iya mah gini, sehingga ilmunya nyebar gitu. Dan saya nanti di akhir materi akan bertanya kepada jamaah yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah yang nggak besar sekalinya, cuma lumayan. Ini saya siapkan 5 representatif kecil untuk 5 orang ya, yang bisa menjawab dengan benar. Ya. Makanya walaupun santai, kita pasang telinga kita, kuping kita, hati kita, otak kita untuk merekam apa yang akan sampaikan. Ya. Sesuai dengan tema besar kali ini adalah yang kata Pak RT, daurah membangun akhlak yang baik atau lebih baik gitu. Ini luar biasa, temanya sangat besar. Kalau kita itu sebuah tema itu ibarat sebuah rumah Pak. Kita nggak mungkin selesai dalam 1 hari gitu. Mungkin batu batanya dulu, fondasinya dulu gitu. Karena memang terlalu besar temanya, tapi sangat bagus itu. Itu adalah yang akan dikejar di atas gunung kayak gitu. Oke. Nah, untuk menyambung tema itu, saya akan menyampaikan sebuah intisari dari Abu Ustadz Hasan Al-Banna. Ya. Beliau seorang ulama yang sangat besar. Dia lahir di Mesir dan dia meninggal di usia 40 tahun, tapi dia sudah menulis buku lebih dari 500 buah buku. Ya. Kalau kita umur berapa tahun udah berapa nulis buku? Ya, udah ratusan buku yang ditulis ya. Yaitu judulnya 10 muwasafat atau 10 ciri kepribadian Islam. Ya. Jadi ada berapa Pak? 10 kepribadian Islam. Mudah-mudahan sampai sebelum jam 5 sore ya. Kalau nggak sampai nanti daurah berikutnya dilanjut. Ya. Boleh dicatat ya. Yang pertama adalah salim akidah yang selamat, yaitu salimul akidah. Salimul akidah artinya akidah yang benar, akidah yang selamat. Apa itu akidah? Akidah itu adalah mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu namanya salimul akidah. Ya. Tidak seperti saudara kita yang non muslim ya. Dia punya Tuhannya 3 itu. Dia bingung. Kalau minta Tuhan yang 1, yang 1 setuju, yang 2 enggak. Hanya Tuhannya berantem gitu kan. Yang penting Tuhannya. Kenapa? Karena yang 1 setuju, 1 enggak gitu kan. Kalau tidak cuma 1. Ya, la ilaha illallah. Nah, itu yang seperti kunci Miftahul Jannah. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seperti yang sering kita bacakan, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, artinya ketika orang yang akidahnya benar, lurus, tidak ada lain, tidak ada ilah kecuali Allah, maka orang itu pasti masuk surga. Ya. Walaupun sholatnya belang-bentong, puasanya kadang puasa, kadang kagak, gitu. Zakatnya kadang-kadang, gitu. Hajinya enggak, gitu. Tapi insya Allah masuk surga, asalkan mengucapkan dia la ilaha illallah. Walaupun mampir-mampir dulu di neraka ya. Nah, kita pengennya jangan mampir dulu dah, langsung aja, langsung siratal mustaqim, langsung lewat, langsung surga. Itu maunya kita. Dan mudah-mudahan ya. Jadi
orang yang akidahnya benar itu dia tidak mempercayai adanya Tuhan lain. Ya. Seperti dulu di Mandalika ya, mau ada event besar, gitu. Dia manggil pawang hujan, ya. Supaya nggak hujan. Nggak hujannya malah benar-benar besar, gitu. Dan itulah kalau memang Allah berkehendak, siapa yang bisa melawan kehendak Allah itu? Makanya pawang hujan juga mintanya bukan kepada Allah, tapi jelas kepada syaitan. Maka itulah akidah yang tidak selamat. Akidah yang selamat itu adalah akidah yang benar-benar tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan, oh dokter itu hebat bisa menyembuhkan saya, nah itu salah. Kenapa? Karena seorang dokter tidak dapat menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter hanya memberikan syariat obat. Nah itu hati-hati juga. Ada yang obrolan kecil di warung kopi, di pos itu. Kenapa kok kita tahu hujan ya? Orang aja. Ya lagi udah. Ya, bagus. 3 aja dari saya. Ya. Tapi bukan bahasa Arabnya saja. Iya, yang penting di sini. Ya. Pertama, akidah. Ya. Kedua, ibadah. Ketiga, Gagal. Ya. 1. Akidah. 2. Cerdas. 3. Hah? Oke, 100. 3 lagi nih. Ya. Berikut pertanyaannya. Apa arti madinul khuluq? akhlak yang baik. Apa? Akhlak. Akhlak yang baik. Ya, 100. Siapa tadi yang diambil? Ya Pak Ahmad. Ayo konsentrasi. 2 lagi. Ya. 2 lagi. Aduh. Apa arti sahihul ibadah? Ibadah yang benar. Ya. Terakhir, 1 lagi. Ya. Sebutkan ayat yang mendukung itu. Ayat yang mendukung. Ya, apa? Wal asri. Ya. Bagus, keren. Ya. Ada lagi nggak Ustaz? Alhamdulillah. Habis. Menjawab. Allahu Akbar. Hadiah diserahkan kembali. Bagi hadiah. Siapa kita? Mikol Diana. Masih semangat. Hadiahnya nanti dipakai itunya ya. Baik. Astagfirullahaladzim guys. Makan dulu makanya guys. Ini tumbang 1 ya. Udah tumbang 1. Padahal ngopi banyak ya. Udah 3 gelas. Banyak. Ini dokumentasi. Woi, ini udah. Ini buat pembelajaran. Pembelajaran. Besok depan. Siap. Makanya ngocok ngopi baik. Ngopi diem gini nih. Malah kerokan. Siapa yang kerokan masalahnya? Itu. Saya pakai minyak
salawat besar salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? Miftahul Jannah. Wah hebat. Belum kompak, kita ulangi lagi nih ya. Kita ulangi lagi. Jadi walaupun jahil tapi luar biasa membangkitkan semangat giroh kita ya. Siapa kita? Miftahul Jannah. Allah. Alhamdulillah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Akan ada materi lagi, materi kedua tadi Ustaz Syaifuddin MPD telah memberikan materi pertama, kemudian materi kedua ini akan disampaikan atau diberikan oleh guru kita yang kedua yaitu Ustaz Nur Hadi SPD MPD. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya dengan Pak Ustaz Syaifuddin itu ngobrol. Ustaz tadi bisa hadir enggak di daurah? Wallahu a'lam. Antum rasanya saya nggak bisa MKP, nggak bisa dibatalin sebelah itu. Kan MKP sering minta siap teman-teman sebelah itu. Nah ini sudah diatur oleh Allah. Jadi bisa jadi nggak dua-duanya hadir gitu. Beribadah Allah, ini adalah jalan Allah bagaimana kita bisa bertanya bersama. Kita doakan kepada beliau, Allah berikan kepada umur dalam keberkahan, kesehatan, dalam ketaatan. Halo Mas Romus ya? Ngobrol ya? Makanya boleh lebih bagusnya kan ya? Nah, saya fokus dengan makanan juga ya kayaknya. Hilang ya kalau saya. Ya, jadi Pak Ustadz Syaifuddin ini saya tahu persis ya. Ini karena kedekatan kami berdua. Beliau tuh lahir tahun 66. Berarti secara formal bekerja sebagai menjadi seorang murabi, menjadi seorang guru itu tahun besok udah pensiun.
pensiun secara formal, istiqomah menjadi pencerah, menjadi guru untuk umatnya. Tanggal 25 kemarin beliau diperingati menjadi Hari Guru Nasional. Terima kasih Pak Indra, Masya Allah selalu mengingatkan. Guru tanpa tanda jasa, pahlawan, ya guru pahlawan tanda jasa. Tapi saya melihat ada tanda surga di dalamnya. Jadi kuat ya, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi insya Allah di sana ada tanda surga. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang saya hormati Pak Said, Ibrahim, Ustaz Aceh, dan yang lainnya. Saya hormati Ustaz Azim Pak, dengan kompak jadi motor penggerak gitu ya. Karena tadi saya oleh Pak Said, orang kita itu masing-masing. Jadi nggak dipaksa semuanya harus saya ceramah. Jujur Pak, kalau saya pilih Pak, dengerin Ustaz tadi langsung saya rangkum. Antum tulis 1 juga enggak, langsung saya rangkum 10. Udah yang saya hormati sesepuh kita nasihat Kak Indra yang sebenarnya pernah kendor ya, jangan kasih kendor gitu. Telepon Jabri atau kalau perlu ya, itu daurah paksa. Serta jamaah Miftahul Jannah rahimahullah. Siapa kita? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Saya doang. Jawabannya melempem Pak. Gitu ya. Tapi ini ngobrol aja ya, materinya sudah diberi Pak Saifuddin, sama ngobrol aja lah ya. Tipis-tipis gitu ya, menguatkan. Saya jujur Pak, Indra nanti respect dengan acara seperti ini ya. Pokoknya seneng dah dengan guyonan-guyonan seperti Pak Edi gitu ya. Ada kalimat cover gitu ya. Dorong, menyusup. Gak ada selain ketiga Pak. Makanya itu tadi kenapa saya tidak gak mau ambil di Pratama Sumarekon sampai ada ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ya kuatkan kita, mengumpulkan kita dalam suasana silaturahim. Pak, kebayang nggak nanti kita di surga bercanda begini? Bayang kan? Bayang ya? Mudah-mudahan ya Allah himpun kita atas ridho dan dengan sebab kita silaturahim saling mengingatkan gitu ya. Watawasau bil haqqi watawasau sabr. Ini Allah ridho masukkan kita ke dalam jannahnya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, jamaah Miftahul Jannah. Udah lagi? Halo, masih bagus? Jadi saya kalau mic-nya kalau ngobrol saya butuh makan nih ya. Ya, sholawatul busyra itu kenapa disebut dengan al-busyra? Nah, artinya kabar gembira. Artinya apa Pak? Kabar gembira bahwa ketika kita mencintai Rasulullah dengan cinta yang sesungguhnya, ittiba mengikuti dan menghidupkan sunnahnya, maka beliaulah yang memberi atau sang pemberi kabar gembira. Kalau sholawat itu antum baca artinya, Masya Allah ya, sampai kata apa? Ustaz coba teruskan kalau saya salah. Wa ahlana wa auladana, maka kebahagiaan, kegembiraan itu mudah-mudahan pada keluargaku ya, wa auladana, maka dengan anak-anakku. Kemudian wa jami masyayikhina, kepada seluruh masyayikh, jamak dari syekh. Saya itu bisa dibilang ulama besar yang terkenal seperti Ustaz Saifuddin dan ya. Kemudian wa mu'alimina, para guru-guru kita. Pas ya, relate banget ya. Tadi Pak RT, kemudian Pak Indra selalu ya pantas kita kemudian mengambil tema tentang sholat busyra ini. Sang memberi kabar gembira dan harapannya kabar gembira, kebahagiaan itu ada pada keluarga kita, anak-anak kita, para masyayikh kita, guru-guru kita, santri-santri kita, ada santriwati, santriwan, nah seperti itu ya. Sampai kemudian terakhir apa Ustaz coba?
Ya, mulai dari hari ini hingga akhir hari akhir. Itu teman-teman sekalian ya. Dan fadilahnya Masya Allah ya, selain Allah akan balas dan Rasulullah akan memberikan syafaat, notabene ya, kita yakin bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan ya jika kita memperbanyak sholawat. Teman-teman sekalian rahmatullah, segala puji dan syukur milik Allah kita sampaikan atas segala karunia nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Kemudian sholawat dari salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Hingga kelak mudah-mudahan tadi Ustaz Saifuddin disampaikan kita mengenal Rasulullah. Apa pertanyaannya kemudian Rasulullah mengenal kita? Gitu ya, Pak. Nggak usah khawatir. Rasulullah itu mencintai umatnya lebih dari beliau mencintai dirinya. Maka ketika di ujung hayatnya beliau menyebut dengan ummati. Beliau sangat mengkhawatirkan kita. Apakah kelak umat beliau yang mudah-mudahan kita masuk di dalamnya ini akan juga bisa meneruskan, menghidupkan, melaksanakan sunnah beliau. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tidak cukup salawat, tapi mudah-mudahan kita bisa nyunnah dalam banyak hal. Insya Allah kita akan bahas. Dan karenanya dengan sebab kita bersolawat dan menghidupkan sunnah beliau ridho dengan kita hingga di yaumil kiamah, saat tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, maka beliau hadir untuk membela kita, untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tadi di surah Al-Hasyr ayat 18 saya menyitir bagaimana Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah dari setiap kalian memperhatikan apa yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan untuk hari esok. Teman-teman sekalian, antum, saya, kita semua yang hadir ini adalah para qawam, para imam, para pemimpin dari istri dan anak-anak kita. Maka demi Allah, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau urusan nafkah, insya Allah kita kuat, gagah untuk urusan rizki, nafkah, dohir. Pertanyaannya, apakah kemudian kita sudah juga menyiapkan istri kita, anak-anak kita, kelak kemudian suatu hari Allah akan panggil kita untuk pulang menghadapnya. Andai esok hari itu adalah malam atau hari terakhir buat kita, pertanyaan saya sederhana, tapi ini serius. Siap nggak kita pulang ke hadapan Allah? Satu hari sahabat Ansor menjelang wafatnya sakaratul maut, kira-kira didatangi oleh sahabat yang lain, ditanya, kenapa kau nangis? Apa kau takut mati? Perhatikan jawabannya, aku tidak takut mati, tapi aku takut bekalku belum cukup. Ini sahabat teman sekalian, sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang imannya bisa diingatkan, bisa dikuatkan di bawah bimbingan beliau oleh Rasulullah. Kita yang hajinya cuma 2 pekan, ya, umur nambah, amalnya enggak. Ya, maka hadirkan sebuah bayangan dan imajinasi bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, gak bisa tolak. Maka kata Allah, perbanyaklah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyak bekal, dengan bekal itu adalah
sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa itu definisi sederhana saja, melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi dengan segala yang faktanya. Masya Allah Pak, berat gitu. Tapi sekali lagi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Beliau sangat ingin dan rindu hambanya yang pulang dekat, mendekat dan datang kepada Allah. Teman-teman sekalian, tadi Pak Desa sudah saya singgung ya, saya masih pakai itu, insya Allah bisa saya buka dan putih. Dan itu niat kita untuk terus memperbaiki bekal. Demi Allah teman-teman, saya juga nggak tahu bekal mana yang mungkin Allah itu. Apakah kemudian bacaan Al-Quran saya Allah sholat, atau mungkin kehadiran antumnya yang si dua bekal baca bisa saja itu yang mengantarkan kalau antumnya ikhlas, gitu ya. Nah, dengan sebab karena kita tidak tahu dari bekal dan amal yang kita kerjakan itu mana yang diridhoi, mana yang tidak, antaranya mungkin terbesit dan merasa riya, sum'ah, ujub, sombong dan sebagainya. Maka itu pesan sekali lagi untuk kalian jangan pernah untuk terus berhenti berbuat baik sekecil apapun itu, ya. Karena itu teman-teman sekalian ingat bahwa bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Kalau kita sadar jujur ngaku apa yang kita kerjakan itu, pada akhirnya kita tinggalkan. Dan selama ini kita merasa bahwa kematian itu pantas untuk orang-orang yang sakti. Kalau usia rasanya masih jauh dari kematian. Dan rasanya kematian itu cocok dan pantas untuk orang tua. Sementara aku masih muda, maka santai dan leha-leha saja. Coba deh berkaca diri teman-teman sekalian. Rambut sudah mulai putih, jenggot juga putih, gigi sudah mulai mata sudah ini punten ya, saya nggak nanggung kamu, tapi saya jujur pas saya bersama saya sedih itu Pak. Pantas belum ya gitu ya, warisan istri kita kadang-kadang kita siapin nanti deposito segala macam. Padahal perintah Allah, anfusakum wa ahlikum. Ya semoga saja yang sama oleh saya putih kita nggak usah mampir ke neraka, langsung cepat kilat gitu. Ya, karena itu dan mudahan hari ini bersama-sama berangkat ke sini untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Ada tadi disampaikan Ustaz tadi kalau diuraikan Masya Allah banyak lebar ya. Ada kepada Allah itu diantaranya apa? Lalu fokus ada terhadap Allah itu diantaranya apa? Taubat. Apa teman-teman? Taubat. Mengaku. Maka kata Umar, hasibu anfusakum qabla an. Jadi fokuslah pada diri antum masing-masing. Andai malam ini adalah malam terakhir, cukupkah bekal kita menghadapinya? Apakah kemudian selama ini masih ada dosa yang kita lakukan Allah sudah hapus? Waalaikumsalam. Tapi sekali lagi dengan rasa optimisme bahwa Allah itu innallaha apa? Minat tawabina yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi kita ngaku salah gitu ya. Masih ingat ya setahun yang lalu yang saya sampaikan. Jadi diri kita itu lebih baik mengaku salah ya. Allah lebih cinta kepada orang yang berdosa mengaku salah daripada orang yang soleh tapi tidak pernah mengaku salah. Kalau kita tidak pernah dan mampu berlomba kepada orang yang soleh untuk meningkatkan kebaikan, karena sama-sama kita berlomba kepada orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Teman-teman sekalian, Umar bin Abdul Aziz, sosok pemimpin yang dikenal dengan adil, bahkan dikenal sebagai Khalifatul Rasyidin yang kelima. Beliau dikenal dengan sosok yang takut kepada Allah, yang khawatir bekal hidupnya tidak cukup untuk menghadapinya. Satu malam beliau dengan istrinya cukup menyalakan lentera mungkin ya, bukan pelita, tapi lentera betul ya, lentera. Maka istrinya bilang, wahai suamiku,
kenapa enggak engkau ambil dan tambahkan minyaknya dari Baitul Mal? Apa jawab beliau? Aku tahu jika aku nanti menghadap Allah belum cukup aku dan Allah tidak ridho dengan apa yang aku lakukan. Maka dia kemudian mengambil minyak dari hartanya sendiri. Dia memilih hidup sederhana dan bahkan lebih miskin ketimbang dia belum menjadi seorang khalifah. Inilah pemimpin yang adil. Maka di hadapan Allah, lelaki sejati itu bukan lelaki yang gagah di dunia, tapi lelaki sejati adalah ketika dia takut bekal pulangnya belum cukup. Manusia rahmatullah, mudah-mudahan dengan sebab kita mengumpul ini Allah ridho, ya, terus berbuat baik. Saya sangat mencintai antum semua, dan kalau bekal itu bisa jadi saya akan memilih pilihan kerja yang sampai Pak Febri. Ya, mudah-mudahan dengan masalah ini saya juga bisa menjadi bagian dan andil untuk bisa menuntun kita berjalan bersama-sama sebagaimana spirit yang kita usung. Kita ingin membuka pintu surga itu dengan kebaikan, dengan sebab kita kumpul sampai menasihati dan menapa. Masyaallah muslimin rahimahullah, mungkin tidak berpanjang kalam ya. Mari sama-sama kita di hadapan Allah mengaku dengan segala kerendahan hati kita hambanya yang lemah, yang banyak dosa, yang banyak khilaf. Dinasihati hari ini, besok sudah lupa. Itu manusia ya. Tapi teman-teman yakinlah bahwa Allah itu sangat Rahman dan Rahim, dan bahkan kasih sayangnya tanpa batas. Mari sama-sama. Nanti Pak Indra minta tolong ya, dibantu saya untuk baca nasihat reflektif. Saat saya ya, dan sahabat teman-teman sekalian ya, boleh kita menundukkan hati, langkah rasa sombong dalam diri dan hati kita, serasa menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah yang Maha Menatap. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur yang menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal kita dan menghapuskan dosa-dosa kita hingga kelak kapanpun, dimanapun. Semoga Allah mengambil kita untuk pulang menghadapnya dengan bekal yang terbaik, dan kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Mohon perhatian sebentar teman-teman. Saya diamanahkan oleh Ustaz Hari untuk membacakan sebuah puisi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi berjudul Sebelum Pintu Itu Tertutup, karya Ustadz Nur Hadi SPDMP. Wahai diri, berapa lama lagi engkau berjalan tanpa benar-benar pulang kepada Allah? Subuh berlalu, Al-Quran terabaikan, janji ingin berubah selalu kalah oleh alasan yang kita buat sendiri. Waktu tidak pernah menunggu, kita akan menua pelan-pelan hingga satu hari kita dipanggil kakek. Tanda perjalanan pulang semakin dekat. Dan saat malaikat mau datang, ia tak memberi jeda, tak menawar, tak bertanya apakah kita sudah siap.
Jika hari ini engkau tersentuh, itu bukan karena kata-kata, tapi karena Allah sedang mengetuk pintumu. Jika hari ini engkau menangis, itu bukan kelemahanmu. Itu tanda Allah masih sayang. Jika hari ini hatimu bergetar, itu tanda Allah masih sayang, masih membuka pintu untuk kembali. Maka sebelum pintu itu tertutup, mari pulang. Mari perbaiki sisa umur yang tinggal sedikit ini. Ya Allah, jadikan sisa hidupku lebih taat daripada seluruh umurku yang telah berlalu. Pegang hatiku, ya Allah. Palingkan aku dari maksiat. Tarik aku menuju ridhomu dan janahmu, janah yang kami rindukan. Dari majelis taklim Miftahul Jannah. Amin rabbil alamin. Ya Allah, inilah hati kami, hati seorang suami, hati seorang ayah yang sering keras, sering jauh darimu ya Allah. Namun malam ini kami ingin kembali kepadamu. Bersihkan hati kami dari dosa, lembutkan jiwa kami dari kesombongan, dan jadikan sisa umur kami sebagai jalan pulang menuju-Mu ya Allah. Tanamkan keberanian dalam diri kami untuk meminta maaf kepada istri kami, untuk memeluk anak-anak kami, untuk menjadi imam yang Engkau ridhoi di rumah kami. Allahumma hidni lana bi husnil khotimah wa la tahdi alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, jadikan penghujung hidup kami hidup yang atau kematian dengan husnul khotimah, dan jangan tutup hidup kami dengan su'ul khotimah. Ya Allah, Engkau panggil kami dalam keadaan Engkau ridhoi, dengan iman yang terjaga, dengan lisan yang mengucap la ilaha illallah, dan dengan hati yang benar-benar telah pulang padamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal mabrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Demikian masyarakat muslim rahimahullah yang bisa disampaikan. Semoga renungan ini mengingatkan saya, mengingatkan antum semua bahwa nasihat yang terbaik itu adalah kematian. Kafa bil mauti wal itu. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang terbaik, bahwa sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, pada akhirnya saat Allah mengambil kita, maka semua apa yang sudah kita ikhtiarkan selama ini Allah akan ambil. Maka teman terbaik kita dalam amal. Sekali lagi semoga Allah menerima segala amal soleh kita, dan kelak Allah memanggil kita pulang dengan kondisi husnul khotimah. Amin. Wallahu bishawab. Ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha. 10.30 check out dan perjalanan pulang. Insya Allah setelah 3 jam, 4 jam sampai Alamanda. Demikian ya.
bertransformasi. Ini sekarang di sarungan aja. Astagfirullah. Ayo kita kembali barokat kita yang selama ini penat di Bekasi menghadapi lika-liku hidup di Bekasi, lika-liku laki-laki yang gak laku-laku kita senam untuk kita undang Coach Karsam ya, karena si rundown acara itu yang mimpin senam Riyadu hari ini adalah Coach Sintayong dan Coach Karsam. Kita sambut Coach Sintayong dan Coach Karsam. Ya, Coach-Coachnya di atas ya, Coach Karsam. Ya, terserah itu, hanya mau pakai sarung, mau pakai kawan, terserah itu. Yang pertama. Ah, itu kameramen. Ya, lebih cepat. Ya, ikut. Di ayun sekali ganti wah 3 4. Oke, sekarang naik lagi, step lagi, kita ke kanan ya, gerakannya geser 2 kali ya, ganti kiri, balik lagi ke tengah, step lagi. Balik semula ke kanan, geser, balik ke kiri, tepat, lebih cepat, 2 tepat ke kiri, geser, gas. Sekarang sedikit agak keras ke belakang, kakinya dipukul ke belakang, contohnya. Mulai tuh. Ini otot paha di belakang ya, pantatnya yang duduk kelamaan. Oke, balik lagi. Oke, sekarang kita bisa ya tadi turun ke bawah. Tuh. 2 3 kanan ganti kiri mulai ya, ini kiri tadi kanan. Oke, cukup. Sekarang lempar tangannya ke belakang, lihat ini 3 lihat terus, mulai 1 terus 2 tangannya lihat, 3 4 5 6 ganti kiri mulai 1 2 3 4 5 6. Nanti gerakan yang berikutnya lebih naik. Turun naik, turun, kakinya dibuka, dorong. Ada 3 gerakan. Naik dulu, sini, turun buka, dorong. Oke, nanti ada teriakannya. Yang mulutnya belum gosok gigi ketahuan nih. Oke, mulai. 1 naik, turun, dorong. Naik lagi 8, terus. Naik, turun. Bagus. Lagi, turun. Bagus. Naik.
Itu bagus untuk melepaskan kepenatan. Aku menang gua. Enggak sombong. Kan mau dibagi kan? Mau dibagi kan? Woi, sampai sini ya. Kita timnya sama. Semuanya kita sama. Kita menang deh. Soalnya kan ayah kita suka main bola. Pak RT. Nanti main kita sih. Oh iya ya. Kebanyakan ya. Jatuh video. Ayah jatuh ya. Nah, ini nih rindu mana. Nggak ada.
kamu nendang. Lempar. Sampai sini ya. Kita timnya sama. Timnya kita sama. Nanti main kita sih. Oh iya ya. Kebanyakan ya. Maju. Ayah kamu jatuh gitu. Ayah jatuh ya. Ini nih, rindu mana?
Nggak ada. Ayo kamu nendang. Lempar. Mana Pak RT? Tim kita. Iya. Enggak. Iya. Enggak, tadi aja Pak RT pengen golin. Oh. Set. Cet. Oh, ini pelanggaran, Cet. Jangan. Super. Pak Kartam. Tendangan dari Pak RT. Pak Kartam ya? Pak RT. Pak RT. Oh. Ayo. Dia bolanya. Babak pertama habis. Sarapan pagi. Pempek juga satu. Mantap. Sarapan. Kerupuk juga satu. Telur omega ya? Tindakan apa? Tindakan yang tidak ini. Mencegah ini kan dia apa? Kecuali nggak ada bola, tiba-tiba kacau lagi gitu, baik salah. Busuknya lah, tembok kayak hajar aja. Masalahnya memang bola, siapa bilang main gaple atau main tapen. Cuman masalahannya itu adu golok, kelepak. Nah, itu kan ada main. Oh, pakai drone nih. Pakai drone. Oh, ini foto keluarga dulu. Harimau putih. Judul harimau putih mana? Sama susu putih. Ada lagi ya. Jadi karena aku soleh tidak seperti bapaknya. Ada lagi. Kok senyumnya kok gitu sih? Panggul. Tawa dong. Macam putih. Cara Mama ini jadian Mama ini. Udah duluan. Macam putih. Kita. Untuk itu, untuk tertib acara habis ini nanti insya Allah
Pak Ustadz Nur Hadi akan memberikan refleksi ya Pak Nur ya. Kemudian juga setelah itu akan dilanjutkan dengan closing statement dari Ketua Panitia Daurah tahun 2025 dan diteruskan dengan nanti testimoni dari peserta daurah yang dalam hal ini insya Allah nanti akan dibawakan dengan hormat Pak Edi Kurnian untuk mewakili peserta daurah di tahun ini. Kemudian selanjutnya akan disambung lagi dengan acara doa penutup. Ya, insya Allah dengan hormat kami daulat Pak Ustadz Syaifuddin SPD MPD untuk membacakan doa, dan yang terakhir tentunya untuk dokumentasi nanti ada pembuatan vlog dan dokumentasi foto-foto yang insya Allah nanti akan di-guidance oleh guru kita Ustadz Nur Hadi SPD MPD. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu untuk acara refleksi ya atas kegiatan daurah ini dan tentunya refleksi atau muhasabah yang mungkin dari kehidupan kita, keimanan kita sehari-hari ya dari tahun sebelumnya dan harapan ke depan tentunya insya Allah akan disampaikan secara detail oleh guru kita Ustadz Nur Hadi SPD MPD. Untuk beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur milik Allah kita aturkan hingga pada siang hari ini pada akhirnya kita bisa menunaikan dan merampungkan semua agenda dan aktivitas di daurah tahun ini dalam suasana keakraban, dalam suasana silaturahim dan ukhuwah yang begitu hangat, luar biasa. Respect dan saya hormati Bapak sekalian, karena kami berdua dengan Pak Syaifuddin ketika menjadi seorang dai tentu kami akan menyesuaikan kondisi medan dakwah seperti apa, dan apalagi saya ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu harapannya apa yang kita dapatkan dalam bentuk apapun aktivitas kegiatan yang sudah kita lakukan dari kemarin ini menjadi satu kegiatan yang bermakna, yang memaknai dari setiap kegiatan tentu masing-masing dari kita, kapasitas kita untuk terus bisa lebih memantaskan diri kita. Kalau beberapa tahun yang lalu kita senantiasa seling mengenang ada sahabat-sahabat saudara kita di samping foto kanan kiri, saat ini sudah tidak berada. Bisa jadi di tahun berikutnya saya, Ustadz Syaifuddin atau antum diantaranya adalah orang yang sudah dipanggil pulang. Karena itu pesan saya, mudah-mudahan selepas kegiatan ini Allah bimbing Bapak-bapak sekalian untuk terus dalam meniti keimanan sebagaimana spirit dalam moto serta yaya kita, keimanan kita meningkat, level keimanan kita meningkat. Kita ingat kemarin bagaimana sahabat yang didampingi oleh Rasulullah saja begitu ketakutan yang luar biasa saat ajal akan menjemput karena beliau mengaku bekal pulangnya belum cukup. Karena itu mudah-mudahan di sisa waktu dan umur yang ada, mari sama-sama kita fastabiqul khairat melalui jalan Miftahul Jannah. Berikutnya semoga Allah berikan kemudahan setiap hajat dan keperluan teman-teman sekalian ya. Allah mudahkan, lancarkan ekonominya, setiap urusan keluarganya juga Allah mudahkan. Sesampainya di rumah peluk anak dan istrinya, sampaikan permohonan maaf. Bisa jadi selama ini lisan kita belum bisa menjaga, bisa jadi apa yang menjadi amanah kita menjadi qawam, menjadi pemimpin keluarga belum kita tunaikan itu dengan baik. Karena itu jangan pernah gengsi untuk terus minta maaf. Kalau dengan tetangga mungkin cukup dari sini, nanti insya Allah setelah ini kita akan musyafahat. Tapi bagaimana dengan keluarga? Itu adalah keluarga inti yang harus kita jaga dan lindungi. Saya kira itu ya Pak Karis, Pak RT, Pak Ketua, Pak Ustadz, mudah-mudahan bermakna. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kita, istiqomah untuk terus rajin ya menjaga iman kita melewati atau melalui kegiatan taklim rutin di Miftahul Jannah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah telah memberikan izin dan restunya kepada kita semua untuk melakukan kegiatan daurah.
Alhamdulillah juga kegiatan ini telah berjalan dari fase pertama sampai fase sekarang. Dari persiapan sampai kegiatan kita yang sudah finish atau kegiatan daurah tahun ini yang selesai. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah, sekiranya apabila pelayanan serta tindakan atau omongan saya yang selama ini menyinggung para jamaah atau kurang baik, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terutama kepada guru kami Ustadz Saifuddin, Ustadz Nur Hadi. Terima kasih banyak telah membimbing kami selama ini. Kami berharap tidak hanya hidup di dunia ini Ustadz membimbing kami, tapi sampai akhirat nanti Ustadz Nur Hadi, Ustadz Saifuddin sebagai ahli surga bisa membimbing kami semua menempati jananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu lagi nanti dengan bimbingan guru-guru kami, karena di sana nanti kita akan bergandengan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Semoga kita diberikan kapling di jananya Allah. Anggota Majelis Taklim Miftahul Jannah, kita bentangkan bendera taklim di sana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras selama ini, meluangkan waktunya, meluangkan hartanya, dan yang punya kendaraan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa bantuan dari bapak-bapak sekalian dengan hartanya, tentu tidak bisa mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah membalas bapak-bapak sekalian dengan melipat ganda kebaikan, pahala. Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT yang telah mensupport kegiatan di keagamaan di lingkungan RT 03. Mungkin insya Allah tahun depan kita diberikan umur panjang dan kesehatan dan peluang untuk mengikuti serta rezeki yang dapat mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu saja dari saya selaku Ketua Daurah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, kepada guru-guru kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah masih belum selesai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih atas diberikan kesempatan untuk peskol untuk pembicara kata sambutan atau kata yang lain. Sebelumnya saya juga berterima kasih pada bapak-bapak yang sudah memberikan saya ikut di daurah ini. Saya juga merasa terkesan karena sudah berapa kali daurah saya tidak bisa ikut dalam daurah ini. Baru kali ini saya bisa ikut daurah yang mana sebenarnya juga di sini juga saya ada pertandingan juga yang mana itu penentuan atau semifinal atau fase gugur. Tapi karena saya sudah niat saya dari sebelumnya dari awal maupun
akhir saya menentukan bahwa saya akan niat pengen ikut daurah, yang mana bagaimana daurah sih, saya pengen tahu apa ini. Ternyata sangat nikmat dan kekeluargaannya sangat dalam, apalagi dalam pencerahan soal agama sangat berkesan dari 1 sampai 10, yang mana nomor 4 sama nomor 5 itu yang sampai saat ini masih ada perdebatan di antara kita. Jadi nomor 45 berhubung saya. Nah. Jadi itu tapi saya sangat berkesan adanya daurah ini, mudah-mudahan saya ada umur panjang atau kesehatan, ya saya akan ikut lagi, akan kebersamaan lagi untuk di majelis taklim ini. Ya sekali lagi saya mohon maaf kalau tindakan saya atau perilaku saya kurang berkenan, ya nggak hadir atau apa, tapi tetap saya akan masih melanjutkan proses ini biar sah, karena itu yang tadi poin 5 sama poin ke-8 itu masih kurang puas ya. 4, 5 dan 4, tapi yang poin ke-8 itu yang sangat masih mengganjal ya, itu aja. Jadi ya ini semacam intermezzo aja buat saya pribadi, tapi sangat berkesan saya ikut daurah ini. Ya mungkin nanti saya pulang dari sini ya, nanti ratu saya akan menanyakan, saya akan menjawab apa aja yang dapat diamalkan di daurah ini. Bukan berubah, orangnya sudah berubah. Orangnya sudah berubah, tapi akhlaknya ini apakah berubah atau tidaknya kita tidak tahu. Allah yang tahu. Itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tindakan saya, perbuatan saya, bercandaan saya yang kurang berkenan. Ya saya mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi saya mengharapkan daurah kalau bisa setahun 4 kali. Kalau bisa ya, ini bukan usulan atau bercandaan aja, kalau mudah-mudahan ya setahun 4 kali, mudah-mudahan biar lebih akrab lagi dan lebih ilmunya lebih tambah lagi. Itu aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Inggris. Nanti kalau ya 3 kali ya. Itadu jana terakhirnya baru yang dah. Kan saya yang nyebut, masa saya yang contoh situ dong. Dikasih kesempatan langsung ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sangat banyak kenikmatan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan kita bisa ikut acara daurah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang istiqomah dengan ajarannya. Bapak yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Nur Hadi, SPD MPD yang sekaligus
pemateri ya. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat, panjang umur dan bisa membimbing kita semuanya dalam acara kegiatan daurah. Juga terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Pak Indra Gunawan, juga pada seluruh panitia daurah dan Bapak semuanya yang sudah bisa hadir menyempatkan diri dalam acara kegiatan ini. Kita berdoa mudah-mudahan segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita yang telah lalu Allah ampuni, ya. Allah maafkan, Allah berikan maghfirah pada kita semuanya. Juga kita doakan bagi saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit atau karena kesibukan yang lain, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, diberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan ini. Mobil khusus kita doakan kepada Ibu Sulastri, istri Bapak Hasan, saudara kita yang dulu setiap tahun ikut daurah ini, yang sedang sakit, Allah segera sembuhkan penyakitnya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan juga kepada saudara kita Bapak Asep Perwata yang hari ini katanya masih sakit ya, sehingga tidak bisa ikut bersama kita. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut kepada kita. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta tadhalu hajna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana sajhil bi ba'sya isfi anta syafi sifa'u. Ibu Sulastri binti Pulan wa Asep Perwata bin Pulan. Allahumma gfirlah sifaan min kulli da'in wasyafa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Syaifuddin SPDMPD yang telah berdoa. Ya. Acara selanjutnya ya adalah nanti pembuatan vlog ya. Kegiatan yang insya Allah akan dipandu oleh Pak Ustadz Nur Hadi SPDMPD dan dokumentasi kegiatan tentunya. Sebelum saya akhiri acara di pagi hari ini, tentunya saya secara pribadi berharap ya bahwa kegiatan daurah ini akan senantiasa kita rawat, Pak, kita jaga dan kita teruskan. Nah, ini sangat luar biasa dari sisi manfaatnya tentunya buat kita semua. Sekaligus juga saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Miftahul Jannah. Di sini kami merasakan makna persaudaraan yang sesungguhnya. Di Miftahul Jannah kami saling menguatkan, mengingatkan, dan mendoakan dalam jalan kebaikan. Karena ukhuwah tidak hanya sekedar kata, tapi ia adalah energi yang mengingatkan kami dalam langkah menuju surga. Siapa kita? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat itu bukan selalu harta atau pujian. Kadang nikmat adalah saat kau masih bisa makan. Meski sederhana, tetap terasa nikmatnya. Masih bisa tidur nyenyak walau masalah menumpuk di dada. Bersyukur